Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang semoga senantiasa dirahmati Allah dan juga istriku yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, Rabb yang semua hal, semua yang terjadi di bumi ini adalah atas kehendaknya. Dan semua ada hikmah di balik itu. Ya, kita makhluk yang sangat lemah. Kita makhluk yang sangat membutuhkan Allah. Ini harus kita ingat. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allahus samad. Ya. Allah tempat semuanya butuh kepada Allah. Ini ya, saya mengingatkan pada kondisi-kondisi seperti ini, Masya Allah ya. Kita lihat sendiri ya di keluarga kita, di lingkungan kita, di diri kita ya, Masya Allah ya. Sebagian bermacam-macam kondisinya. Alhamdulillah ya. Kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah ya. Itulah ya kehidupan dunia yang fana ya. Dan kita tetap bahagia, hayatan thayyibah ya. Allah menjamin kehidupan yang baik tidak cuma di akhirat, di dunia juga kebaikan ketika kita beriman. Ya, kita senantiasa bahagia. Kondisi apapun. Kondisi seberat apapun. Kita akan tetap bisa bahagia selama kita beriman kepada Allah. Tetap tenang. Hadapilah semuanya penuh ketawakalan kepada Allah, apapun yang terjadi kita tetap bahagia ya. Ini penting ya, jaga diri kita ya. Kemudian salawat ya, salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ya memberikan begitu banyak ya. Allah memberikan kenikmatan kepada kita melalui beliau ya, yang mengajarkan kepada kita mana yang baik ya, yang mengajarkan kepada kita mana yang buruk yang harus kita tinggalkan, memberikan informasi-informasi tentang akhirat, tentang perkara-perkara gaib yang kita tidak akan tahu. Coba bayangkan orang yang tidak mendapatkan ilmu lalu nggak tahu setelah mati gimana. Ya, nggak tahu bahwa beribadah hanya kepada Allah, mereka menyembah sapi, ya, mereka menyembah manusia, ya, kehidupan yang betul-betul penuh kegelisahan. Tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram, ya, sengsaranya hidupnya mereka. Inilah nikmat, ya, dan kita bersyukur, ya, maka. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian yang terakhir, pada bagian yang ketiga dari al-usul as-salasa, ya, yaitu tentang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perkara yang sangat penting. Sangat penting. Karena kita akan ditanya bagaimana saya tidak penting. Karena salah satu pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur adalah pertanyaan, siapa nabimu? Siapa nabimu? Dan kita tidak akan bisa menjawab hanya berdasarkan tahu nama. Tidak. Kita akan dikuatkan oleh Allah untuk mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika kita mengenal beliau.
mencintai beliau, menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh beliau. Ini, ya. Jadi sirah, belajar sirah, ya. Mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus. Ya, disebutkan tentang bahwa para sahabat, para tabi'in mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengajarkan Al-Quran, diulang-ulang. Ya. Jadi ini bagaimana kita bisa mencintai beliau kalau kita tidak mengenal beliau? Padahal ini bagian pokok dari keimanan dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman kalian, salah seorang dari kalian, hatta sehingga akuna akhabba ilaihi miwalidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sampai ya, tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai dia menjadikan aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai, melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada seluruh manusia. Perhatikan, harus. Ini kalau kita sebagai bagian dari keimanan, ya, adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mempelajari tentang siapa beliau, tidak mempelajari tentang syariat-syariat yang beliau bawa, aku Islam selesai, tidak seperti itu. Kita tidak mengetahui betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk umatnya. Karena kecintaannya yang luar biasa kepada umatnya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah menggambarkan tentang kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya penderitaan. Kalau ada kaum muslimin, umat beliau yang menderita berat. Dia tidak ingin menderita, tidak ingin susah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan kebahagiaan, keimanan, keselamatan bagi kita semua, bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin. Sangat kasih sayang terhadap kaum mukminin. Ya, ini. Dan gimana kita bisa menjalankan Islam dengan baik kalau kita tidak mempelajari beliau? Karena beliau itu contoh aplikasi terbaik dari apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, semua yang dulu. Bagaimana aplikasi nyata dalam kehidupannya? Contoh, harus kita punya contoh. Dia contoh dalam semua kehidupan. Saya ingin jadi seorang bapak yang baik. Contoh bapak terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin jadi seorang suami yang benar, yang baik. Contohnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari bagaimana dia sebagai suami terhadap istri-istri beliau. Saya menjadi orang yang baiklah terhadap seluruh sahabat-sahabat saya. Ya, bagaimana saya menjadi sahabat yang memang ya mencintai sahabat karena Allah, berbuat kebaikan sama-sama untuk saling tolong menolong supaya masuk surga sama-sama. Gimana caranya? Ada contohnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya bersikap.
Saya ingin jadi orang dermawan. Contohnya ada. Itu dermawan terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja, ya. Bahkan bagaimana bermuamalah terhadap para musuhnya. Bayangkan ketika di Mekah, itu namanya musuhnya menitipkan harta itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka memusuhi dan membenci karena tahu amanah. Bagaimana saya ingin jadi orang pemaaf, ya, jadi orang yang tawadhu. Pelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathul Mekah. Waktu kemenangan itu membuat dia makin tawadhu dengan penuh ketundukan ketika menundukkan kota Mekah dan memaafkan begitu banyak pemimpin Quraisy yang telah melakukan kedzaliman luar biasa. Ini teladan yang terbaik. Dan juga kita ini ya supaya yang selamat bisa menjawab pertanyaan kubur nanti ketika ditanya tentang siapa Nabi adalah kita berusaha betul-betul menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agama ini begitu luas. Andai kata kita setiap hari duduk pagi sampai sore belajar agama ini, tidak akan pernah selesai sampai kita mati. Apalin Quran coba itu sampai apal kecepal dengan paham maknanya. Kapan selesainya? Pelajari tafsirnya, apalagi hadis itu apa banyak. Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim semuanya. Insyaallah kapan selesai? Ya akan selesai. Ini nikmat. Itu warisan yang terbaik. Warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah andai kata kita memang mencintai beliau, menjalankan syariat beliau, maka Allah akan tolong kita. Allah akan teguhkan diri kita sehingga kita mampu menjawab pertanyaan kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Fil hayati dunia wa fil akhirah, ketika di dunia dan di akhirat. Di akhirat ini masih pada waktu pertanyaan kubur. Allah akan teguhkan kita mampu menjawab dengan baik, dan di dunia ini sebagian menjelaskan terutama pada saat menjelang maut. Masya Allah kita bisa maut, menjelang maut kita bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Ya. Sebagian orang-orang meninggal itu diganggu setan. Ya. Halusinasi sebagian pasien COVID itu cerita ya pada waktu dia kondisi kritis itu seperti didatangi bujukan-bujukan setan. Ya. Inilah orang-orang yang beriman yang menjalankan, Allah akan tolong, Allah akan lindungi. Ingat ya, orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang banyak ingat Allah pada waktu dia lapang, pada waktu dia sehat, pada waktu dia longgar, pada waktu dia ya semua urusan dimudahkan, maka Allah akan mengingat dia pada waktu dia dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit. Ketika seperti Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus. Ini, jadi kita harus mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kemarin waktu ketemu anak-anak panti asuhan An-Nur itu, mereka belajar Al-Usul Salasa. Jadi belajarnya sampai hafal dengan setiap babnya. Maka kalau saya tanya tentang nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa menyebutkan dengan detail Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fakhir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu seperti itu ya. Jadi kita harus mengenal beliau.
Kita pelajari tentang beliau. Dan beliau memang adalah berasal dari suku yang terbaik. Ya. Beliau berumur sampai 63 tahun. Ya. Kita tidak perlu bahas seperti ini. Jadi bahwa yang kita tahu, saya tekankan, ketika 13 tahun pertama ya masa kenabian berada di Mekah ya, maka di 10 tahun pertama hampir nggak ada syariat detail ya, hanya tauhid. Karena setelah syariat itu setelah 10 tahun baru turun perintah sholat ketika Mi'raj. Setelah itu baru ketika hijrah ke Madinah selama 10 tahun syariat itu begitu banyaknya detail ya. Jadi ini hanya untuk menggambarkan betapa fondasi tentang akidah, fondasi tentang tauhid itu perkara yang begitu serius. Perkara yang begitu penting ya. Coba bayangkan kenapa para sahabat itu sami'na wa ta'na, mau berjuang, mau kondisi sulit mereka tangguh. Ya, seberat apapun. Karena iman mereka sudah tebal. Ya, selalu saya ingat, coba itu orang kenapa berani melanggar. Kenapa ya? Karena iman mereka yang sangatlah lemah. Ya. Dapat musibah putus asa. Ya, kalau dapat kenikmatan lalu sombong, repot kan? Kalau dapat kenikmatan jadi sombong, dapat musibah berputus asa, salah ya. Jadi ini, jadi tentang, jadi saya akan bahas sedikit tentang apa sih yang membuat manusia mestinya yakin, mestinya percaya bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul utusan Allah. Dalil tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Pertama biasanya orang harus ada mukjizat. Mukjizat seperti terbelahnya bulan, itu betul-betul terbelah bulan. Ya, atau seperti keluar air dari jari-jari Rasulullah SAW, atau ketika mengundang makanan yang sedikit itu bisa menjadi cukup mencukupi ketika dalam peperangan ya. Seperti itu ya, perang Khandak, perang Parit waktu itu ya, mengundang makan ya, cukup harus cuma untuk artinya untuk dikira sahabat manggilannya untuk Rasulullah SAW, tapi diundang ke seluruhnya dan cukup. Atau makanan yang bertasbih, atau batang kurma yang menangis. Tetapi sebenarnya mukjizat Rasulullah SAW yang luar biasa dan nikmat yang paling besar buat kita kaum muslimin adalah Al-Quran. Ya. Ini mukjizat luar biasa. Al-Quran ini nggak ada orang bisa membuat satu surat, 10 ayat atau satu ayat tidak akan mampu. Ini betul-betul nikmat dari Allah yang Allah menjaganya dan kandungannya, masya Allah. Ya, maka ini harus kita jaga untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada manusia, kepada hamba kami Muhammad ya, untuk seluruh manusia, maka buatlah satu surat yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah, maka jika kamu orang yang benar, nggak akan bisa. Ya, jadi dan syariat agama ini, insya Allah lengkap. Ajaran agama Islam ini lengkap, mau ngomong apa aja ada, komprehensif. Coba sekarang duduk baca kitab tentang toharoh. Mau ngapain? Urusan apa toharoh? Detail semua ada tentang macam-macam air, ini wudhu, ya bersuci ini, ya tentang bersuci apakah pakai kertas, pakai batu atau pakai air.
segala macam. Sampai wudu pakai istinja atau tidak, semuanya ada. Apalagi kalau masalah yang besar, keluarga, pernikahan, perceraian, detail. Hubungan dalam bermasyarakat, ya, tetangga muslim, tetangga bukan muslim, ya, bagaimana kita berhubungan dengan dalam masalah negara, amanah dan lain-lain, semua ada, semuanya ada dan lengkap, dan Allah jaga syariat itu. Dan ini makanya salah satu musibah yang besar adalah ketika wafatnya ahli ilmu, wafatnya para ulama, wafatnya para ustadz. Banyak sekali yang meninggal. Mereka belajar bertahun-tahun, orang jadi ustadz itu coba. Berapa tahun mereka belajar? Dari di pondok dulu, kemudian katakanlah yang kuliah di Madinah misalkan, belajar di pondok berapa tahun, keterima di Madinah. Kalau yang di Madinah sekolah sampai S3 itu, dari pertama berangkat, kalau pulang dalam waktu 13 tahun, itu udah paling cepat. Bisa 15 tahun. Dari S1 sampai selesai S3. Ya, belum setelah itu belajar lagi yang lain, terus belajar, terus mengajar. Lalu selama ini kita begitu mudahnya punya teman-teman para ustadz, ya. Saya bayangkan kalau mereka tiba-tiba pada meninggal semua gimana? Selama ini ada masalah tinggal WA chat. Ya ini masalah, ada jawabannya. Mudah sekali. Telepon. Hanya tinggal selesai atau cari di web jawabannya, kadang sebagian udah ada. Ya, ini nikmat luar biasa. Kadang-kadang kita keliru kalau ngandalin aja cuma baca. Ya, seperti kalau para dokter yang sudah belajar segitu macam, terus kita ngandalin cuma baca artikel aja, kita membantah. Ya. Diguyu kita. Mereka belajar satu poin yang penting aja begitu detail, begitu lama. Ya. Seperti ini. Agama ini sempurna. Agama Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sempurna. Nikmat yang sangat besar, sangat komprehensif. Disebutkan al-yauma akmaltu lakum pada hari Arafah. Ayat ini turun pada waktu Haji Wada, hari Arafah turun al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Allah telah sempurnakan jalan agama ini, ya, dan telah Allah cukupkan nikmatku. Waraditu lakumul Islam dan aku telah ridho Islam ini sebagai agama kalian, ya, agama kita. Ini masalah. Ini agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah begitu besar jasa beliau, begitu berat perjuangan beliau. Inilah tumbuh kita cinta kepada beliau, kita berusaha mengamalkan ajaran agama ini. Nikmat, kita pasti bahagia, kita pasti selamat. Apapun yang terjadi, mau pandemi, mau apa, mau perang, mau apa, terserah. Kalau kita di atas jalan Allah, kita bahagia. Pasti. Apapun yang menimpa kita. Apapun. Kita tentu saja tidak ingin ditimpa musibah. Kita berdoa kepada Allah. Tapi qadarullah wa masafa'ala, ketika kita ditimpai kesulitan, maka kita tetap yakin. Pasti ada hikmah kebaikan di baliknya. Ketika kita di atas jalan yang lurus, yang kita senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka kita ikuti apa yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga membawa berita-berita gaib
Tidak cuma akhirat, dunia. Ya. Contohnya waktu itu, ketika pada zaman itu saat ayat itu turun dalam surat Ar-Rum ayat 1-4, pada waktu itu turun saat apa? Saat Romawi kalah perang dengan orang Persia. Maka turunlah ayat tentang bahwa alif lam mim ghulibatir rum, ya, telah dikalahkan bangsa Rom, ya, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaklibun, di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Dan akan menang setelahnya. Yang disebutkan akan menang kurang dari 10 tahun kemudian menang setelah dikalahkan. Ini kabar, pasti benar kabar yang dibawa dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis sahih pasti benar. Ya. Seperti kabar tentang Abu Lahab, bahwa dia apa? Tabat yada abi lahabi wa Abu Lahab itu dia nanti akan binasa dan nanti masuk neraka. Dia masih hidup ketika turun ayat ini. Andai kata Abu Lahab kemudian saat masih hidup, dia bertobat, kemudian menjadi seorang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat ini menjadi batal. Bagaimana mungkin mengatakan Abu Lahab dalam di neraka, wong dia jadi musyrik? Tapi tidak, dia tidak pernah bertobat, dia sampai mati. Itu menunjukkan, ya, kebenaran firman Allah. Ketika Allah sudah berubah seperti ini, mau sampai kapan nggak mungkin dia dapat hidayah, pasti masuk neraka. Hidayah itu dari Allah. Mau ada orang berusaha berdakwah habis-habisan pagi siang malam, tidak ada gunanya. Dan kalau kita pelajari satu lagi tentang apa? Akhlak beliau, Masya Allah. Ya, saya ingat saya pernah bahas tentang akhlak beliau waktu kita masih sama-sama di Angola. Masya Allah ya, keajaiban akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam judulnya saya ingat. Saya ngaji di rumahnya Pak Eko, saya masih ingat. Mungkin yang nggak ingat karena saya ingat karena saya yang kalau dengerin mah tenang-tenang aja, yang nyiapinya itu perjuangan. Zaman dulu masih awal-awal ngaji, kadang-kadang sekarang lebih bisa mendadak. Kalau dulu saya lagi makan-makan di rumah Pak Eko terus. Asal pengajian aja sekarang, nggak bisa saya kalau nggak nyiapin, mana ada saya. Jadi ini, Masya Allah tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, luar biasa, ya, yang nggak mungkin itu keajaiban, itu mukjizat, tidak pernah mencela, ya. Tidak pernah komen masakan keluarga kita, ya tentu kadang-kadang ya ada komennya juga dan lain-lain yang luar biasa. Jadi kadang-kadang sampai sebagian ulama seperti Ibnu Hazm ya di dalam buku beliau ya berkata seperti ini, sesungguhnya perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW bagi siapa yang menelaahnya dan menghayatinya akan mengharuskannya untuk membenarkan Rasulullah SAW dan bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Seandainya tidak ada mukjizat apapun selain sirah beliau, maka itu sudah cukup. Coba kalau kita belajar. Saya ingat saya masih kuliah atau ketika itu suka membaca, punya buku-buku ya tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah para sahabat beliau. Saya ingat saya baca satu persatu, Masya Allah itu ya. Itu luar biasa efeknya benar deh. Insya Allah membuat ya kalau kita pelajari sejarah Rasulullah sama sejarah para sahabat ya. Satu persatu kita baca. Begitu banyak kita kisah-kisah menakjubkan yang kayak
kayak nggak nyata gitu loh, kayak cerita yang nggak real gitu loh. Padahal masalah itu real, itu sahih. Ya, tentang akhlaknya, tentang keimanannya. Inilah ya nikmat yang sangat besar kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang mukmin ya. Kemudian pada masih ada nggak ya? Saya kira nggak. Saya masuk bab baru nanti manggung kayaknya, belum manggung. Saya tutup aja saya kira. Ngobrol aja. Saya kira kalau saya tambahkan masuk ke bab baru nggak akan selesai dan hanya nanggung di tengah-tengah. Saya kira ini saja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Besok ada pengajian Bumiku Mengaji sama Ustaz Abu Khaidar ya, untuk apa namanya, kalau ada yang sempat untuk ikut pada jam yang sama, jam 8. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nanya Pak, Monggo. mengenai Rasulullah Pak menerima wahyu dari Allah itu bagaimana yang ini Pak? Yang saya dengar itu ada beberapa cara. Yang pertama melalui mimpi, yang kedua melalui malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki, dan itu disaksikan oleh para sahabat, gitu, kelihatan oleh sahabat, dan kadang-kala juga Jibril dalam bentuk malaikat yang dengan sayapnya yang 600 itu, dan kadang-kadang juga dihembuskan oleh Allah ke dalam hatinya. Kemudian ada juga Pak yang katanya dengan bunyi lonceng Pak, gitu, bunyi lonceng. Okay. Ya, dan yang terakhir ya waktu pas Isra Mi'raj ya, dengan langsung dari Allah, tapi Allah terhijab gitu. Nah itu apakah itu benar Pak, yang cara-cara yang tadi itu apakah ada yang salah Pak? Itu yang saya pernah dengar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Ini untuk diklarifikasi seluruhnya ini Kak. Jadi gini, kalau yang baik tentang cara turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Eko sebagian itu jelas ya, bahwa satu adalah seperti turun ketika pertama kali turun wahyu, maka waktu itu seperti disebutkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Qamar ya, maka turunnya wahyu adalah dengan cara malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril muncul dalam bentuk aslinya ya, yang sangat besar ya, yang dengan sayapnya ya, itu betul ya, pada waktu kepada malaikat Jibril ya. Jadi ini yang tadi Pak Eko salah satu kan adalah dengan cara malaikat Jibril turun dalam bentuk aslinya ya. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Eko dengan cara mimpi itu benar, jelas ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya. Di dalam hadis tentang apa? Tentang disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar ketika tidur. Ya. Setiap kali beliau bermimpi, kemudian beliau setelah itu bangun melihat fajar subuh. Banyak ya wahyu-wahyu yang turun dalam kondisi bermimpi. Ya. Jadi mimpi seorang Rasul itu wahyu. Ya.
Itu jelas betul ada di dalam hadis-hadis, banyak di dalam hadis-hadis sahih Bukhari Muslim ya. Juga seperti bisikan hati tadi disampaikan ya, melalui bisikan hati. Maka tetapi Pak Eko membisikan bisikan hati dari Allah, bukan bisikan hati dari malaikat Jibril. Ya, bisikan hati ini disebutkan bahwa sesungguhnya di dalam disebutkan bahwa sesungguhnya malaikat Jibril disebut Ruh Kudus, itu malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku. Seperti tentang siapapun jiwa tidak akan sampai mati. Hadis yang terkenal ini. Siapapun jiwa tidak akan mati sampai semua selengkap jatah rezekinya. Orang nggak akan bakalan mati kalau jatah rezekinya belum dilengkapi. Hadis ini disebutkan dalam bentuk malaikat Jibril membisikkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Jadi malaikat Jibril. Jadi betul membisikkan hati malaikat membisikkan. Ya. Kemudian memang bentuk dalam wajah manusia jelas dalam hadis yang sangat masyhur, hadis yang disebut Ummul Hadis, ibunya hadis, hadis Jibril yang datang dalam kondisi pakaian putih bersih, yang seperti tidak datang dari perjalanan jauh, ya. Bicara pada laki-laki seperti itu tentang iman, ihsan, Islam, ya. Bicara tentang tanda-tanda kiamat. Jelas. Kemudian tadi ya beliau mendengar bukan gini tentang suara lonceng ya. Jadi maka memang seperti pada waktu turunnya wahyu disebutkan ya, yang disebutkan Rasulullah SAW sampai bercucuran keringat pada musim dingin seperti itu ya, menjadi seperti mendengar deru suara yang tidak secara spesifik disebutkan lonceng sebenarnya, seperti suara rantai yang digisikkan ke batu segala macam. Jadi sebagian menerjemahkan seperti suara lonceng, tapi sebenarnya di dalam penjelasan beberapa hadis seperti gesekan rantai dan lain-lain seperti. Jadi walau alam ya secara detailnya seperti apa, tapi itu memang di dalam beberapa penjelasan seperti itu ya. Kemudian kalau bentuk asli kita jelas sudah dibahas. Jadi itu. Jadi insya Allah benar. Cuma mungkin tadi bisikan bukan dari Allah dan suaranya sebagian berpendapat bukan suara lonceng tapi suara keras. Suara keras yang membuat seperti sampai juga bercucuran keringat dan seperti suara yang keras seperti itu. Itu dari yang saya pahami seperti itu Pak Eko. Walau alam. Secara umum adalah seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi setiap peristiwa turunnya wahyu itu Rasulullah langsung menyampaikan ke sahabat ya Pak ya, untuk dicatat gitu ya, untuk dijadikan Al-Quran itu nantinya gitu. Itu gimana yang dilakukan Pak? Apakah dihafal oleh Rasulullah baru nanti diajarkan itu atau langsung gitu Pak? Biasanya seperti apa ya Pak ya yang dilakukan ya Pak? Untuk mengenal Rasulullah lebih dekat nih Pak. Saya kan tadi Pak ininya kan kita dalam topik mengenal Rasulullah. Jadi mengenai bagaimana tentang Al-Quran ini ya, sampai kepada para sahabat ya. Dan Rasulullah bagaimana ketika menerima kan disebutkan ya, bagaimana Rasulullah itu wahyu itu diturunkan, dimasukkan ke dalam hati beliau ya, sehingga beliau akan kemudian mendengarkan. Kan pernah ditegur oleh Allah ketika mencoba menirukan cepat-cepat supaya takut lupa, padahal akan Allah jaga di dalam hatinya, maka dengarkan. Nah, makanya ini salah satu cara untuk menghafal Quran itu dengarkan ya sampai merasa dalam hati, kemudian baru diucapkan. Maka di sini didengarkan, kemudian sampai Rasulullah, dan para Rasul paling paham maknanya yang dari setiap ayat yang turun. Artinya kemudian hafal, masuk ke dalam hatinya dan hafal mana. Setelah itu disampaikan. Kalau penyampaiannya setelah itu bisa langsung aja. Hanya pengumpulan itu kemudian dicatat dan lain-lain, penulisan itu ya pakai bertahap sampai zaman ya. Tetapi setiap sahabat itu selalu ada sahabat yang ikut selalu bersama Rasulullah. Dan mereka tahu ini Al-Quran, kalau ini berupa hadis, bukan dari Allah, juga di dalam Al-Quran, dan mereka penghafal. Setiap turun,
Zaman dulu belum ditulis, gimana caranya? Ya hafal, dihafalkan. Makanya kita walaupun sudah ada yang tertulis, kalau bisa kita pelan-pelan menghafal, mereka menghafal tentu saja. Hafalan itu kemudian di belakangan baru ditulis. Seperti itu. Jadi As-Sabiqunal Awalun itu Pak, yang orang-orang yang pertama masuk Islam itu hafiz ya Pak ya? Berarti ya rata-rata ya Pak ya? Rata-rata hafiz. As-Sabiqunal Awalun itu ya? Rata-rata hafiz ya, rata-rata jelas hafiz. Mereka yang disebutkan mempelajari setiap 10 ayat itu sebenarnya juga sambil dihafalkan. Dan mereka paling paham maknanya ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Seperti itu. Jazakallah khair Pak. Jazakumullahu khairan. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum saya matikan ini.